Sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balance. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa atau Founding Fathers dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensil itu mempunyai ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Indonesia memiliki pokok-pokok yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen memiliki 7 kunci pokok yang terdiri sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Negara sebagai pembantu Presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. Bentuk pemerintahan Republik Konstitusional. Sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Parlemen terdiri atas 2 bagian, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu ketimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Ciri-ciri dan bentuk pemerintahan Indonesia. 1. Presiden pemegang kekuasaan. 2. Kekuasaan tidak bisa diwariskan. 3. Bentuk pemerintahan di bawah juga republik. 4. Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 5. Sistem pemerintahan presidensial. 6. Negara hukum. 7. Otonomi daerah. Asas-asas pemerintahan. Yang pertama, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, asas motivasi untuk setiap keputusan. 3. Asas permainan yang layak atau fair play. 4. Asas keadilan dan kewajaran. 5. Asas kepercayaan dan menanggapi harapan yang wajar. 6. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. 7. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. 8. Asas kebijaksanaan. 9. Asas kepastian hukum. 10. Asas kemanfaatan. 11. Asas
keberpihakan, 12 asas kecermatan atau asas bertindak cermat, 13 asas tidak menyalahgunakan kewenangan, 15 asas keterbukaan, 16 asas kepentingan umum, 17 asas pelayanan yang baik, dan yang terakhir asas keseimbangan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Jangan lupa nama dan NIM-nya ya. Mbak, mau bertanya, bedanya asas norma Silakan. sama undang-undang dasar itu apa ya, Mbak ya? Bisa diulangi, Mas Rizal? Bedanya norma dengan undang-undang dasar itu apa ya, Mbak ya? Berarti kan ada norma itu, Mbak. Saya masih bingung nih, Mbak. Baik, ditunggu ya Mas Ageng. Terima kasih. Mas Ageng. Mas Rizal, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Mas Rizal, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal. Perbedaan norma dengan UUD. Kalau undang-undang itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan norma itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Bagaimana Mas Rizal? Bisa dipahami? Oke, paham. Siap, Mbak. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Silakan Mbak Dinda. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dinda Maharani Vertikasari, nomor NIM akhir 166. Di sini yang saya akan tanyakan kan, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Kebijakan yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, yaitu yang pertama mempersiapkan kebijakan preventif, yang kedua menjaga iklim investasi, yang ketiga menjaga APBN sebagai target, dan yang terakhir dongkrak produktivitas SDM. Bagaimana Mbak Dinda? Apa jawaban dari saya masih kurang? Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Untuk yang preventif sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Anggi yang tadi kurang jelas. Itu kebijakan preventif ya Mbak Dinda? Iya. Itu gini, dengan cara menjaga dari sisi konsumsi seperti daya beli, inflasi, dan kestabilan harga. Kalau inflasinya sudah, maka daya belinya cukup bagus. Oke, baik. Gitu, Terima gimana kasih. Mbak Dinda? Iya, paham. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Royatul Jannah dengan NIM akhir 203. Apakah pemerintahan di Indonesia sudah memadai tentang tujuan pemerintahan tersebut? Ya, Mbak Maulidia, ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik, terima kasih atas kelompok penyaji telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya izin bertanya. Kenalkan, nama saya Maulidia Zahra Sania, NIM akhir 190. Di sini saya izin bertanya tentang pemerintahan. Apakah pemerintah berhak membatasi hak asasi manusia? Bisa dipahami, Mbak, pertanyaannya? Boleh Bisa, Mbak Maulidia. diulangi? Iya, terima kasih. Ya, diulangi saja Mbak Maulidia. Apa? Diulangi saja pertanyaannya. Apakah pemerintah berhak membatasi hak asasi manusia? Apakah pemerintah di Indonesia berhak membatasi hak asasi manusia? Sudah bisa dipahami? Bisa, bisa. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Royatul Jannah tentang apakah pemerintah sudah memadai tujuan pemerintah tersebut.
Tujuan pemerintah mempunyai 4 tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apakah sudah memadai? Menurut saya, belum semuanya. Seperti sekolah. Adanya sekolah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan minimal beberapa tahun untuk mencapai pendidikan tersebut. Terus yang memajukan kesejahteraan umum, seperti pemerintah memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya. Mungkin dari saya itu. Saya akan menambahi jawaban dari Mbak Elina. Tadi kan udah disebutkan tujuan pemerintahan ada 4. Menurut saya, yang belum tercapai itu yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Kan sekarang banyak gangster ya, teman-teman di Surabaya. Ya, itu salah satunya yang belum belum tercapai tujuannya. Kan masih banyak gangster di luar sana yang belum tertangkap dan banyak merugikan masyarakat, juga banyak korban juga. Gitu menurut saya. Gimana untuk Mbak Royhatul, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Iya, Mbak. Terima kasih atas jawaban. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maulidia. Apakah pemerintahan berhak membatasi hak asasi manusia? Yang maksudnya pemerintahan di Indonesia ya. Dalam tahan HAM itu diperbolehkan adanya pembatasan. Namun HAM tidak bisa dikurangi, cuma bisa dibatasi mengingat sifatnya untuk keamanan umat manusia. Hak asasi manusia dibatasi untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya hak asasi itu kemudian digunakan untuk membuat keonaran. Nah, itu harus dibatasi. Gitu. Apakah bisa diterima, Mbak Maulidia? Apakah untuk membuat keonaran saja atau bisa yang lain? Saya akan menambahkan jawaban untuk Mbak Maulidia tentang untuk mencegah keonaran ya Mbak Maulidia. Iya, Mbak. Intinya itu pembatasan HAM tidak hanya digunakan untuk mencegah keonaran, untuk mencegah penyalahgunaan HAM dengan mengambil hak asasi orang lain sepertinya, contohnya itu pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, atau diskriminasi. Dan untuk keonaran itu sendiri dapat dicari jalan keluarnya, misalnya dengan adanya ketegasan hukum dan aparat hukum itu sendiri. Baik teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya Dinda dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata dari teman-teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.